Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk kehadirannya anak-anakku sekalian. Ini hari ini sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ini Dina juga sudah masuk. Langsung kamera bisa di on kan Mbak Dina? Ini puasa semua atau ada yang tidak puasa? Aku puasa. Oh iya. Yang lain puasa apa enggak ini? Yes? Puasa alhamdulillah. Ya. Kalau perempuan kan ada waktunya ya. Kalau waktunya bisa berpuasa ya berpuasa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Yang masih sibuk dengan dirinya bisa agak anteng dulu ya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Semoga kita kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa lancar lah semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang orientasi sekolah lanjutan. Karena memang kalian ini sudah kelas 9, tidak terasa ya, tahu-tahu sudah kelas 9. Nggak tahu nanti masuk sekolahnya seperti apa, tapi yang jelas ini sudah persiapan. Karena sudah kelas 9, sudah saatnya kita mengenal sekolah lanjutan. Nah, di sekolah lanjutan itu kan ada SMA, ada MA, ada SMK, seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Untuk tujuan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama, setelah kalian nanti melihat PPT, saya nanti akan share PowerPoint seperti itu. Diharapkan peserta didik mampu menyusun rencana untuk masuk sekolah lanjutan dengan baik. Seperti itu. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan dari saya, nanti harapannya peserta didik mampu memilih jurusan atau sekolah lanjutan dengan tepat, seperti itu. Kemudian setelah itu bisa membuat rencana. Setelah membuat rencana tadi bisa tahu arti penting dari orientasi sekolah lanjutan untuk hari ini. Ya. Ini ada teman kita yang baru masuk. Ya, ini si Indah sudah masuk ya. Baik. Itu tiga tujuan yang pengen saya sampaikan. Jadi minimal kalian mampu untuk merencanakan sekolah lanjutan dengan baik seperti itu, kemudian bisa memilih jurusan dan sekolah dengan tepat. Jadi meskipun kalian ini baru masuk ke kelas 9, harapannya nanti tidak bingung lagi. Dulu kan barangkali waktu SD ada yang bingung mau masuk SMP mana, seperti itu. Tapi ini minimal dengan pengetahuan yang sudah kita beri, sudah lama seperti itu, 1 tahun sebelum lulus ini sudah minimal sudah paham dulu kira-kira besok saya mau kemana. Kalian bisa melihat ininya enggak? Share-nya. Oh ya, kalau mengangguk saya enggak kelihatan. Barangkali nanti bisa dijawab ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang orientasi sekolah lanjutan. Yang pertama itu, kadang ketika kita begitu lulus, ketika kita lulus SMP atau kita lulus SD, kita lulus masuk ke SMP atau SMP masuk ke SMA, kita masih sering bingung kita mau kemana sih. Kalau boleh ditanya nih, coba ada yang sudah paham dari sekarang kira-kira besok mau sekolah kemana gitu? Ada enggak yang sudah paham? Yes, Yasinta, coba besok mau sekolah kemana, sudah paham apa belum? Mau ke SMK.
Ke SMK. Oh iya. Berarti sudah persiapan. Ini jurusannya apa kira-kira? Belum tahu. Oh ya, Aku nggak mau ambil hotelan. perhotelan. Oh ya. Baik, untuk yang lain coba Naila. Apa? Naila besok kira-kira kalau 1 tahun ke depan itu mau lanjut ke sekolah mana? SMA. SMK. SMK juga. Jurusan SMA. SMA berarti nanti rencananya memang mau meneruskan kuliah ya? Iya. Ya. Yang lain? Nelsa? Mau keman. Mau kemana? Oh iya. Ini memang ada banyak pilihan. Jadi minimal sekolah lanjutan itu ada 3 jenis. Yang pertama SMA. SMA itu sama juga dengan MA sebenarnya. Tapi kalau MA itu lebih khusus. Kemudian untuk SMK itu juga jauh lebih khusus lagi. Baik, ini yang berikutnya. Untuk masuk ke SMA, SMK atau MA itu kan sebenarnya minimal kita tahu dulu faktor apa sih yang mengaruhi gitu. Minimal itu ada 3 faktor yang mengaruhi. Yang pertama faktor bakat. Ini tadi yang pilih SMK. Yang pilih SMK selain Yasinta siapa kira-kira? Yang kemarin hobi gambar apa tuh? Gambar Siva. Ya, Siva. Oh ya, Siva mana Siva? Itu rencananya mau kemana besok? Halo, Siva mana? Belum masuk itu. Belum masuk ya. Oh ya. Berarti sebenarnya gini, ketika kita mau masuk ke SMA, SMK atau atau MA itu minimal kita paham dulu bakat kita itu apa. Salah satu contoh tadi Siva itu ya, itu kan gambar desain apa tuh, desain baju ya, Ada macam ini mau. desain bajunya itu kan bagus-bagus, desain gambarnya itu juga bagus, itu barangkali bisa jadi desainer. Atau kalau mau ke jurusan yang lain itu lebih ke ya terkait dengan desain seperti itu bakatnya sudah ada. Ketika ada nanti di tempat di SMK itu akan jadi lebih bagus. Kemudian faktor minat, yang kedua faktor minat itu sebenarnya keinginan kita. Kalau Nana sendiri mau kemana Nah? Mau kemana, Pak? Ke Man. Mana? Oh iya, kenapa gitu? Gak pilihannya ke sana? Bisa enggak kasih alasan? Mau ke sana. Oh, mau ke sana. Modalnya apa sudah? Modalnya apa ini? Ilmunya sudah ada ya. Jadi bisa disalurkan. Ya itu. Yang penting minat itu ya seperti itu. Kemauan dalam diri itu namanya minat. Faktor internal. Nah ini nanti kita akan bahas satu-satu ya. Faktor kemampuan internal dan eksternal itu dari kemampuan apa, intelijensi kita, kemudian dukungan dari lingkungan kita. Nah ini faktor, kita bahas faktor bakat. Bakat itu sebenarnya kemampuan yang meliputi prestasi diri, kapasitas, dan attitude itu perilaku. Bakat itu Pak saya tuh pengen ke SMK gitu. Bakatnya apa sih? Ya tadi salah satu contoh yang paling kelihatan tadi si Siva yang sudah bisa gambar-gambar itu namanya bakat. Kalau disalurkan di tempat yang benar, insya Allah nanti jadinya baik, tambah bagus. Nelsa pengen ke MA, jurusannya apa itu kira-kira? IPA atau IPS atau bahasa? Apa? Jurusannya kira-kira kalau ke MA apa? Suruh IPA. IPA.
Oh, disuruh. Ini bukan kawan sendiri. Ya, Nana nggak juga. apa-apa. Kalau toh disuruh orang tua, itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita kira-kira enjoy enggak untuk menjalani seperti itu. Nanti bisa dibicarakan dengan kedua orang tua kita. Nah, ini tadi yang pertama adalah faktor bakat. Bakat itu sebenarnya bawaan. Kadang orang kalau bakatnya itu pinter ngaji, suaranya bagus, itu sebenarnya bakat suaranya itu sudah ada. Kalau orang mau kiroah, itu orang berbakat kiroah itu salah satunya adalah suaranya. Ketika dia bersuara itu bagus, nanti belajar kiroah sedikit saja sudah bisa. Tapi kalau dasarnya bakatnya mungkin kayak saya, suaranya itu cempreng gitu, disuruh kiroah juga susah, diajari kayak apa barangkali juga susah. Itu namanya bakat. Bakat itu bawaan yang dari lahir, meskipun ada juga yang dilatih dulu baru bisa, itu boleh jadi bisa bakat. Yang jelas kalau bakat itu kemampuan diri kita terkait dengan passion lah. Passion itu kita itu seperti apa gitu. Yang berikutnya adalah faktor minat. Tadi kan kalau dikatakan tadi ya, nah saya tadi ke MAN, kemudian jurusannya apa? Jurusannya IPA, disuruh IPA gitu. Ini nanti silahkan disesuaikan ya, disesuaikan dengan minat kita. Karena sukses itu tidak harus IPA, sukses tidak harus IPS, sukses tidak harus bahasa, sukses itu tidak harus di agama. Tapi semuanya bisa sukses kalau kita benar-benar menjalaninya dengan baik. Ya gitu. Jadi dorongan minat itu memang seharusnya memang diperkuat dari dalam diri. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya karena orang lain. Kalau karena orang lain nanti agak susah kita menjalani, karena orang tua kita, karena teman-teman kita, nanti susah kita. Ini yang termasuk ke faktor minat. Jadi minat itu pada dasarnya rasa ketertarikan pada sesuatu seperti itu namanya minat. Kalau ini minatnya, kalau Dina tadi pengennya kemana itu, Din? SMA atau SMK? Aku pengennya SMK tapi disuruh SMA. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi jangan sampai kita bersekolah itu hanya karena orang lain, tapi juga karena diri sendiri. Nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Ini pentingnya. Nah, ini yang selanjutnya adalah ini faktor kemampuan internal dan faktor kemampuan eksternal. Kalau mau masuk ke SMA atau SMK, itu minimal berkaca pada kemampuan diri. Kalau misalnya mampu ke SMA 1 ya, kenapa harus ke SMA 2, ke SMA 3? Kalau mampu ke SMK berapa ya? SMK 1 ya, kenapa harus SMK yang lain? Jadi faktor kemampuan itu benar menentukan. Kemudian faktor eksternal. Kemampuan eksternal itu sebenarnya dari luar diri kita, dari lingkungan, dari bapak ibu kita, dari saudara-saudara kita, dari keuangan orang tua kita. Itu ini mempengaruhi. Untuk kasusnya si Dina tadi kan pengen ke SMK, tapi ada harapan dari orang tua ke SMA aja gitu. Ya itu nanti boleh dikomunikasikan, karena pasti ada efeknya. SMA itu bagaimana, SMK itu bagaimana ya. Setelah ini beberapa faktor yang mempengaruhi, kita akan bahas sedikit. Nah, ini jenis-jenis sekolah lanjutan.
Kalau dari SMP itu emang sekolah lanjutannya itu minimal ada 3. Yang pertama adalah SMA, kemudian MA. Setelah itu ada sekolah kejuruan atau SMK. Ini di 3 pilihan ini sebenarnya bisa dimaksimalkan. SMA sama MA itu hampir sama lah, pelajarannya hampir sama, hanya barangkali di MA itu kayak di kita di SMP Muhammadiyah itu pelajaran agamanya juga cukup banyak, baik di jurusan IPA ataupun IPS atau bahasa, itu tetap dasarnya adalah agama kalau di MA. Tapi kalau di SMA, karena itu lebih umum sifatnya, jadi agamanya ya sedikit, barangkali hanya 2 atau 4 jam seperti itu kalau di SMA. Kemudian untuk SMK ini untuk pendidikan agama sama dengan di SMA, lebih sedikit, kemudian diperbanyak dengan materi-materi kejuruan seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk program yang ada di SMA atau MA. Di SMA atau MA itu jurusannya itu minimal itu ada 4, tapi ini gabungan ya. Untuk SMA itu biasanya IPA, IPS, kemudian bahasa. Entah di SMA nya itu mau ke bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa yang lain, itu tergantung SMA nya masing-masing. Kemudian untuk di MA ini ada kekhususan, itu ada jurusan agama. Jurusan agama itu pastinya akan mendalami materi-materi keagamaan. Kalau di MA ini jurusan agama, tentunya nanti akan terkait untuk di perkuliahannya bisa masuk ke jurusan agama juga, baik itu hukum syariah atau pendidikan Islam itu. Jadi ada beberapa pilihan. Untuk SMA ini bisa untuk perkuliahan nanti bisa lanjut ke mana saja sebenarnya, baik dari IPA, IPS atau bahasa, itu sebenarnya bisa masuk ke jurusan apa saja. Kalau saat ini memang tergantung dari tes masuknya. Kalau tes masuknya untuk kuliah itu lolos, berarti bisa milih apa saja jurusannya, baik itu dari jurusan IPA, IPS atau bahasa. Tapi kalau untuk yang IPA ini memang ada fakultas-fakultas khusus yang hanya bisa dimasuki oleh anak-anak IPA. Contohnya kedokteran, kemudian kimia, teknik kimia, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan jurusan yang ada di SMA atau MA ya. Kemudian kita mengenal lagi untuk di SMK, sekolah menengah kejuruan. Kalau zaman dulu itu namanya STM. Di SMK atau STM itu jurusan juga bervariasi sesuai dengan SMK-nya. Ada jurusan mesin, listrik, elektro, informatika, bangunan, otomotif, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari SMK-nya. Kalau contoh di SMK 5 kayak gitu, SMK 5 itu lebih, yang saya tahu ya, itu lebih ke perhotelan, kemudian ke sekretariatan, seperti itu di SMK 5. Untuk di SMK 2 Surakarta itu mesin, listrik, informatika itu ada di situ. Jadi kalau yang ke SMK kelihatannya yang 5 ya, yang pas perempatan Manahan itu memang kebanyakan yang sekolah di situ anak-anak perempuan. Ada perhotelan, tata boga, dan lain sebagainya itu ada di situ. Ini terkait yang masalah
sekolah SMK jurusannya. Kemudian ada lagi, nah ini kalau dulu namanya SEMEA, kalau sekarang kan namanya masih sama, SMK semuanya, dari SMK 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa itu, 8 apa 9 gitu. Itu SMK semua. Kalau dulu namanya SEMEA, itu ada jurusan akuntansi atau perkantoran atau perhotelan. Ini yang tadi masuk ke SMK 5 tadi. Berikutnya, nah ini untuk yang ada sekolah pelayaran. Ini sebenarnya untuk pelayaran ini ada sekolah pelayaran, ada sekolah penerbangan, itu sendiri-sendiri ya. Untuk sekolah pelayaran itu ada nautika, mesin, dan lain-lain. Kalau mesinnya itu berarti kalau di pelayaran itu lebih ke mesin perkapalan, seperti itu. Kalau nautika itu kayak ilmu tentang kelautan. Jadi kalau berlayar itu tidak tahu itu yang mana barat, timur, selatan. Itu harus pakai ilmu nautika. Itu ilmunya ilmu kompas. Jadi kalau mau kemana itu harus tahu dulu ilmu nautikanya, petanya di mana, dia posisinya di mana, itu harus paham. Itu di SMK pelayaran. Berikutnya, sekolah-sekolah yang lain yang bisa dituju, kayak di sebelah kita ada sekolah farmasi, namanya tetap SMK, tapi kalau dulu memang sekolah menengah farmasi ini sendiri. Untuk hari ini tetap SMK, hanya saja jurusan lebih ke farmasi. Kalau di SMK 4 itu farmasi, kemudian kimia industri, kemudian ada kecantikan juga. Tapi itu lebih ke, barangkali lebih ke pengetahuan tentang pengobatan ya, pengobatan. Jadi nanti bisa yang tertarik bisa ke sana. Berikutnya adalah sekolah pariwisata. Ini juga SMK. SMK yang sekarang masuk ke jurusan-jurusan perhotelan. Itu kalau dulu memang sekolah pariwisata, hari ini sekali lagi masih sama, namanya SMK. Kemudian seni rupa itu barangkali kalau tidak salah ya, itu di SMK 8 kalau tidak salah, SMK 8 atau 9 seperti itu. Itu yang ada tari, ada seni tari, ada karawitan, ada seni rupa, seperti itu. Yang tertarik bisa jadi itu di SMK, kalau tidak salah 8 atau 9 seperti itu. Nanti bisa cari informasi yang lebih detail lagi. Kemudian ada sekolah analis kesehatan. Ini prinsipnya sama dengan sekolah farmasi, hanya saja kalau analis kesehatan itu barangkali lebih ada kecakupan lebih luas, mungkin ada yang keperawatan dan lain sebagainya. Kalau analis kesehatan itu nanti bisa masuk ke akper kalau kuliahnya, atau bisa masuk ke kedokteran juga bisa. Ini terkait dengan sekolah-sekolah yang bisa kita pilih nanti ketika kita lulus dari SMP. Jadi kalau modalnya itu, kalau sekarang itu sudah paham, kalau sudah paham atau sudah ada gambaran tentang sekolah-sekolah lanjutan, harapannya besok tidak bingung lagi. Jadi kalau masuk ke SMP itu kan masih, SMP mana saja itu kan masih sama, baik swasta, negeri itu masih sama. Tapi kalau sudah masuk ke jenjang ke sekolah menengah atas, itu bisa masuk ini, bisa dipilih sesuai dengan minat, bakat, dan harapan kita ke depan. Karena memang untuk di sekolah menengah atas itu nanti lebih spesifik jurusannya.
Kalau sekarang itu kelihatannya dari kelas 7 itu sudah mulai ada penjurusan. Kalau waktu saya dulu sekolah itu masih di kelas 3. Kelas 1, 2 itu masih biasa. Kelas 3 itu baru penjurusan IPA IPS. Tapi untuk saat-saat ini sudah mulai dari awal. Awal itu sudah mulai ada penjurusan. Jadi masuk MA, masuk SMA itu sudah kelas berapa ini? Kelas 10 ya. Kelas 10 itu sudah langsung IPA, IPS atau bahasa atau agama. Jadi memang penjurusannya itu dari awal. Harus kita persiapkan memang. Nah, ini ada satu lagi. Untuk sekolah non formal. Harapannya kita nanti sekolahnya masih yang formal. Jadi harapannya masih masuk ke SMA, SMK yang formal. Tapi kalau memang nanti ternyata ada yang tidak mau sekolah formal, bisa banyak sekali sebenarnya pilihan dari kursus-kursus itu. Ini di mana namanya? Di Solo itu juga ada. Jadi tempat-tempat sekolah lanjutan tapi bukan formal. Ini kita bisa memilih banyak sekali jurusan, baik komputer, menjahit, elektro, montir dan lain sebagainya. Atau kalau yang tidak mau melanjutkan di formal itu bisa homeschooling. Nah, tapi homeschooling itu juga cukup mahal. Soalnya pembiayaannya langsung secara pribadi seperti itu. Ini yang terkait dengan beberapa jenis sekolah lanjutan yang bisa dipilih untuk besok ke depannya. Sekali lagi harapannya jangan sampai 1 tahun ke depan ketika lulus itu bingung lagi, karena kita kan sudah persiapan dari awal, sudah paham. Kalau tadi ditanya, ada beberapa yang ditanya itu sudah, oh Pak saya mau ke MA, saya mau ke SMK, SMA, itu kan sudah jelas. Jadi tinggal penguatan untuk nilainya saja. Nah, ini yang terakhir dari yang beberapa hal yang mempengaruhi. Diusahakan kalau memang masuk ke sekolah lanjutan. Kalau di Solo itu ini bukan hanya di Solo, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu untuk SMK negeri. SMK negeri itu memang tidak membayar sama sekali. Baik SPP, praktek dan lain sebagainya, itu sepaham saya itu di Jawa Tengah, SMK di Jawa Tengah yang negeri itu sudah tidak ada bayaran sama sekali. Jadi kalau yang mempertimbangkan pembiayaan bisa jadi masuk ke SMK, karena SMK yang negeri loh ya, yang negeri ini memang untuk pembiayaan sudah digratiskan sama pemerintah. Untuk SMA kelihatannya masih ada yang berbayar, ada yang gratis, seperti itu. Ini yang di negeri. Tapi untuk yang di swasta, kalau yang di swasta ya jelas saja masih berbayar, karena swasta pasti akan berdiri sendiri dan membiayai diri sendiri, seperti itu. Untuk MA kelihatannya juga masih sama dengan yang SMA. MA kalau di Solo itu MA 1, 2 itu sebenarnya cukup bagus. Itu juga ada boardingnya. Yang pengen boarding di sana itu juga ada. Yang kalau di MA 1 itu boardingnya juga ada. MA 2 itu juga ada boardingnya. Jadi bisa jadi alternatif untuk pilihan ke depan. Baik, ini yang terkait dengan orientasi sekolah lanjutan. Harapannya kalau memang kalian sudah paham, sudah bisa, berarti dari awal, dari sekarang itu sudah mulai ada perencanaan. Seperti itu. Ini saya akhiri dulu untuk presentasinya. Baik, itu beberapa yang terkait dengan orientasi sekolah lanjutan. Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang tanya lagi ya.
Mbak Alina sudah menentukan apa belum 1 tahun ke depan mau ke mana ini? Alhamdulillah udah. Sudah. Rencana mau kemana ini? Habis lulus SMP ini mau ke SMA Negeri Colomadu. Oh gitu ya. Mau ke kuliah AUB. Jurusannya apa ini SMA-nya? SMA IPS. IPS, oh iya. Tak masalah. Untuk penentuan IPA, IPS, bahasa itu sebisa mungkin didasarkan sama bakat dan kemampuan kita. Kemudian jangan sampai dipaksakan. Kalau kira-kira sereknya itu di IPS, ya langsung aja pilih IPS, tapi harus konsultasi dulu dengan kedua orang tua kita. Bagaimana ya Bun, kalau saya mau masuk ke SMA-nya IPA gitu, bagaimana pendapatnya gitu. Kalau sudah dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti jalannya juga baik. Seperti itu. Karena apalagi Lina tadi, Mbak Lina sudah paham. Oh besok mau setelah SMA mau ke mana tadi Mbak? AUB. AUB ya. Itu akuntansi ya? Iya. Ya, di akuntansinya ya. Berarti itu sudah arahannya itu yang ke depan sudah cukup bagus. Ini tadi yang belum ditanya-tanya siapa ini? Lucy mana Lucy? Nggak kelihatan wajahnya. Oh iya. Terus Lucy 1 tahun ke depan mau kemana Mbak Lucy? Oh iya, kelihatannya karena mic-nya coba Mbak Lucy. Mau ke SMK, Pak. Oh, SMK ya. SMK jurusan apa ini? Itu barangkali sinyalnya ya. Itu Pak. Oh ya, ya. Cuman tidak begitu terdengar jelas dari saya. Ya, yang penting dari sekarang sudah ada arahan ke depan. Jadi nanti sekali lagi ketika kita lulus kita juga sudah siap dan tidak bingung seperti itu. Ya. Kalau Naswa ini tadi Naswa belum ditanya ini. Naswa besok mau kemana Nas? Mau ke SMA, Pak. Mau ke SMA. SMA jurusan apa? Senengnya yang IPA apa yang IPS ini? Oh iya, malah yang bersuara yang lain. Baik, ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan orientasi sekolah lanjutan. Harapannya dengan yang singkat ini kalian bisa sedikit paham terkait dengan jurusan-jurusan atau pilihan sekolah setelah SMP. Jadi nanti setelah SMP bisa langsung enak ke sekolah yang dituju masing-masing seperti itu. Ya. Pak, saya tanya. Oh iya, ya. Kalau misal ya kita itu punya pemilihan sekolah sendiri, tapi sedangkan orang tua itu nggak ngizinin, nggak mau gitu, Pak. Jadi si anaknya ini orang tua itu biasanya dampaknya gimana, Pak? Ya. Dampak. Baik. Kalau kita punya pilihan sendiri, kemudian orang tua juga punya pilihan sendiri, itu salah satu triknya adalah kita cari informasi pilihan kita. Pilihan kita itu mau kemana, kemudian diperbanyak informasinya, kalau perlu brosur-brosurnya, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita. Ya, Bun, saya mau ke sini. Ini setelah SMA jurusan ini atau SMK jurusan ini, rencana saya untuk kuliah atau kerja saya mau di bidang ini, seperti itu. Itu harus diperjelas dan diusahakan diajak ngobrol dengan baik-baik. Saya yakin orang tua itu tidak serta-merta memaksa, tidak. Tapi mereka itu biasanya karena pengalaman saja, karena pengalaman mereka, oh dulu sekolah jurusan ini seperti ini, jurusan itu seperti itu gitu. Jadi memang harus dibicarakan.
Tapi tipnya itu cari referensi yang banyak tentang jurusan yang pengen kamu pilih. Jadi nanti lebih kalau diajak ngobrol, oh itu loh alasannya ini, itu paham. Gitu sih menurut saya, seperti itu. Begitu, Bin? Iya, paham, Pak. Ya. Ada yang lain yang dipertanyakan? Belum? Oh ya. Ya, Sinta sudah selesai mamnya. Nggak puasa toh? Oh ya, enggak apa-apa. Jadi karena ini emang sunnah kan, yang utama itu ya yang melaksanakan. Tapi kalau memang tidak bisa melaksanakan, ya tidak, insya Allah tidak apa-apa. Seperti itu. Baik, untuk yang lain ada yang nanya? Dina, Naila, Fanya, Najwa? Enggak, Ini aku punya pertanyaan sih, Pak. Cuman kalimatnya itu ya bukan. Ini yang ngomong siapa ini? Sudah ya, berarti ya? Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini sekilas dari saya tentang informasi sekolah lanjutan. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa membuat perencanaan sendiri, bisa ditulis di buku atau di diary-nya, itu dituliskan dulu. Besok saya mau ke mana, ke SMA mana, SMK atau MA mana, kemudian jurusannya apa. Setelah itu dicatat, dipertebal biar 1 tahun ke depan itu tidak lupa. Jadi 1 tahun ke depan waktu lulus sudah langsung, oh ini tujuan saya seperti ini. Tinggal kita belajar saja, seperti itu. Kelihatannya untuk tahun-tahun ini memang lulus itu insya Allah mudah ya untuk tahun-tahun ya. Apalagi tahun kemarin itu udah nggak belajar apa-apa, itu di rumah full, tahu-tahu sudah lulus. Ini nggak tahu ini besok, mudah-mudahan bisa segera masuk ya, karena ini PPKM saja masih diperpanjang. Kita juga paham kira-kira sampai kapan. Baik, itu kalau memang tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya, ini silahkan di on-kan dulu kameranya. Kita berdoa dulu. Baik, untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Mulai. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk anak-anakku sekalian karena kesediaan kalian untuk bergabung bersama saya. Yang jelas harapan saya yang sedikit ini bisa memberi gambaran, meskipun itu nanti akan sangat tergantung dengan minat kalian masing-masing untuk melanjutkan sekolah, karena ini terkait dengan masa depan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau kemana-mana prokesnya dijaga ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.